Halo saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Guntoro SCY, di channel Rumah Retret Giri Nugraha dan Sentro Pastoral Geria Giri Nugraha. Rumah motivasi dan inspirasi bagi kaum muda dan keluarga. Sudah lama kita tidak mengalami perjumpaan karena jujur saja selama 2 tahun terakhir ini saya disibukkan dengan studi di Spanyol dan sekarang pun masih di Spanyol. Ini baru saja menyelesaikan ujian tesis dan syukur kepada Allah dapat selesai dengan baik dan akhirnya dapat lebih berkonsentrasi untuk melanjutkan berbagi dengan saudara-saudari semuanya, khususnya kaum muda dan keluarga dimanapun Anda berada. Selama kurang lebih 9 tahun, saya melayani di Rumah Retret Giri Nugraha, melayani kaum muda, juga di komisi keluarga, mengalami banyak pengalaman bersama keluarga-keluarga, dalam pendampingan, dalam pelayanan kepada mereka, baik di tingkat paroki maupun keuskupan. Maka pada hari ini kita kembali berjumpa dan saya ingin mengambil tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, khususnya bagi pembinaan kaum muda dan keluarga atau anak-anak di dalam keluarga. Pentingnya menjadi diri sendiri. Seperti apa tema itu? Kita akan membahasnya, maka jangan sampai tinggalkan channel ini. Menjadi diri sendiri atau jadilah dirimu sendiri, be yourself, atau dalam bahasa Spanyol, ser uno mismo, adalah tema yang sangat penting bagi kaum muda, juga bagi perkembangan kepribadian seseorang. Mungkin tampak jelas, jadilah dirimu sendiri atau menjadi diri sendiri itu seperti panggilan alami gitu ya, natural. Namun dalam prakteknya tidak sangat mudah. Artinya apa? Karena seseorang untuk sampai kepada kesadaran menjadi diri sendiri itu melalui banyak proses, banyak pengalaman. Ada orang yang berhasil, namun ada juga orang yang tidak berhasil untuk menjadi dirinya sendiri. Sekali lagi, salah satu hal penting untuk menjadi remaja atau kaum muda yang autentik, yang unik, adalah dia harus menjadi dirinya sendiri. Ini mungkin tampak jelas gitu ya, tapi pasti pernah terjadi pada Anda suatu saat sehingga saya menjadi bingung. Saya ini sebenarnya siapa ya? Saya bingung dengan diri saya sendiri. Bahkan seorang teman Anda mungkin mengatakan kepada Anda suatu momen tertentu, "Hai, stop. Jangan lakukan itu. Ini bukan dirimu. Ini bukan dirimu, kawanku." Atau orang tua kita mengatakan, "Jangan lakukan itu, nak. Itu bukan dirimu." Atau guru kita, suatu saat kita malas belajar, kemudian guru kita mengatakan, "Ayo, jadilah dirimu sendiri. Rajin, semangat dalam belajar."
Nah, banyak pengalaman-pengalaman itu mau mengatakan kepada kita semua bahwa seringkali dalam kehidupan kita memerankan diri kita sebagai yang bukan diri kita. Kita memerankan imajinasi yang ada dalam pikiran kita, namun itu pun tidak menjadi fokus yang penuh. Artinya bahwa kita berganti-ganti peran atau memperankan orang lain yang bukan diri kita. Kita mengikuti apa yang ditawarkan dunia kepada kita, dan akhirnya kita menjadi apa yang tidak seperti yang kita inginkan. Artinya apa? Kita bukan menjadi diri sendiri. Hati-hati bahwa saya tidak mengatakan segala sesuatu di dunia ini buruk loh ya. Sebaliknya kita membutuhkan segala sesuatu yang dunia berikan kepada kita untuk kita berproses dan menjadi diri kita sendiri. Masalahnya adalah kadangkala segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, misalnya dalam iklan, dalam televisi, dalam channel-channel YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, yang menawarkan banyak produk yang membuat kita seolah-olah, oh ya, aku akan jadi seperti mereka, atau aku akan menjadi seperti ini, seperti itu, menjadi seorang model, menjadi seorang yang terkenal. Kita seolah-olah meninggalkan diri kita sendiri. Fokus kita terpecah. Mengalihkan perhatian kita dari apa yang sebenarnya kita inginkan untuk menjadi diri sendiri. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Apa yang kita butuhkan untuk benar-benar menjadi diri kita sendiri dan memanfaatkannya untuk tumbuh sebagai remaja atau orang muda yang akhirnya menghasilkan versi terbaik dari diri kita sendiri yang unik itu. Maka pada kesempatan ini Roma menawarkan satu, apa arti menjadi diri sendiri? Yang kedua, bagaimana saya tahu kalau saya menjadi diri sendiri? Yang ketiga, apa yang perlu saya ubah agar saya menjadi diri saya sendiri? Dan yang keempat, bagian terakhir nanti, Romo akan memberikan tips menjadi diri sendiri. Semangat ya, semangat! Yang pertama, apa arti menjadi diri sendiri? Yuk kita bahas. Sangat penting mengetahui apa itu artinya menjadi diri sendiri. Apa sih artinya? Ya artinya menjadi dirimu yang otentik. Menjadi seperti dirimu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Menjadi diri yang otentik berarti kita berani menjadi diri kita dengan apa yang kita miliki, dengan realitas yang kita miliki. Bahagia menerima seluruh kenyataan diri, bahkan juga kekhawatiran-kekhawatiran kita, kekurangan-kekurangan kita. Dan kita menikmati kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Bahkan dalam pertemanan dengan orang lain, persahabatan dengan orang lain, dalam keluarga kita, dan segalanya. Artinya kita menjadi otentik dengan kita menerima semua fakta yang ada tentang diri kita. Tapi Romo itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Tetapi untuk menjadi diri kita yang real,
untuk menjadi diri kita yang otentik, kita harus memiliki keberanian. Kita harus berani melawan arus dan tidak membiarkan diri kita yang otentik ini terseret untuk menjadi orang lain atau terbawa oleh angin yang kencang untuk menjadi orang lain, atau kita memerankan orang lain dalam diri kita. Menjadi diri yang otentik membutuhkan keberanian untuk tidak membiarkan diri kita terbawa oleh tawaran-tawaran dunia, oleh ajakan-ajakan orang lain untuk membawa kita kepada situasi yang sebenarnya itu bukan diri saya, atau tindakan itu tidak menjadi identik dengan yang saya rasakan, atau tidak seperti yang saya inginkan. Oleh karena itu, kalau kita menulis, tentu sangat mudah. Kita ingin menjadi diri kita sendiri. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya tidak semudah itu. Kan dalam prakteknya, dalam praktek kehidupan, banyak remaja, banyak kaum muda, bahkan juga orang-orang tua, itu dalam kehidupan ada ketakutan untuk ditolak karena dia tampil berbeda. Karena dia tampil otentik. Karena dia bertindak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Karena cara hidupnya yang sebenarnya, atau karena kenyataan bahwa kita ya tidak sama dengan mereka. Misalnya, kalau teman-teman kita pemabuk, kemudian kita berteman dengan mereka, ya kalau kita nggak mabuk, kita tidak akan diterima. Tetapi kalau kita mabuk, kita mengkhianati diri kita sendiri. Karena apa? Karena aku sebenarnya bukan seorang pemabuk. Teman-teman kita malas, teman-teman kita tidak mau belajar, teman-teman kita hanya bermain game, sementara kita butuh belajar. Kita butuh banyak waktu untuk mempelajari sesuatu, ilmu. Tetapi karena kita takut kehilangan pertemanan, jadi kita bergabung dengan mereka. Artinya apa? Kita menjadi seperti mereka, memerankan gaya mereka, berkarakter seperti mereka, dan kita menjadi seperti bukan diri kita sendiri. Maka perlulah dalam poin pertama ini, kita memilih untuk berani tampil beda di hadapan semua orang, dan berani untuk mengambil keputusan bahwa inilah diriku dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita menikmati, kita mensyukuri, kita bahagia dengan semua yang kita miliki, baik secara fisik, baik pertemanan, persahabatan, maupun kehidupan dalam keluarga kita. Jangan lupa, untuk semuanya itu kita membutuhkan keberanian untuk tampil apa adanya dan mensyukuri segala yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjadi diri saya sendiri? Ini pertanyaan sekaligus langkah kedua untuk menjadi diri sendiri.
Bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjadi diri saya sendiri? Sebelum Romo menjawab bagian ini, Romo mau mengatakan pentingnya pada bagian pertama, Romo ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa kita harus berani tampil otentik. Bahkan kita harus berani membuat perbedaan. Artinya apa? Kita sendiri ada di dunia ini itu sangat otentik. Artinya tidak ada orang yang sama persis dengan kita. Bahkan mungkin kalau kita terlahir kembar ya. Artinya dari kenyataan ini pun kita sudah disadarkan untuk berani tampil beda. Artinya bukan hanya sekedar beda loh ya, bukan hanya sekedar pokoknya aku tampil apa yang tidak seperti orang lain lakukan gitu ya. Orang lain baik, aku jahat. Oh, bukan begitu. Artinya bahwa kita menampilkan diri kita apa adanya, dan kalau itu pun berbeda dengan orang lain, itu adalah panggilan kita. Artinya bahwa ya kita berani untuk menampilkan diri kita bukan sekedar meniru orang lain, tetapi membuat perbedaan. Karena kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan memperlakukan diri kita sebagaimana aslinya? Karena dirimu sendiri itu adalah pemilik dari kepribadian yang ada. Maka jangan menggantungkan kepribadian kita kepada orang lain, tetapi jadilah dirimu sendiri. Berani tampil beda dan membuat perbedaan. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Maka sekarang langkah kedua, bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjadi diri saya sendiri? Sangat mudah, jawabannya adalah kita tahu bahwa saya telah menjadi diri saya sendiri kalau saya bahagia dengan diri saya sendiri. Artinya kita tidak bergantung dari apa yang ingin kita tampilkan. Kita tidak tergantung pada pujian, pada komentar dari orang lain. Atau kita bahagia dengan diri kita sendiri, kita enjoy dengan diri kita sendiri, tidak tergantung kalau dalam dunia modern sekarang ini dengan para subscriber. Misalnya si Joni bahagia banget karena subscribernya misalnya 1 juta subscriber. Sementara si Jono subscribernya cuma 100. Aku menjadi sedih. No. Sadari bahwa dirimu lebih daripada sekedar subscribermu. Atau lebih dari sekedar apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka jangan berikan alarm kebahagiaanmu kepada orang lain. Tetapi kitalah yang menggenggam alarm kebahagiaan kita itu. Maka bagaimana saya tahu saya sudah menjadi diri saya sendiri? Kalau kita sudah bahagia dengan diriku sendiri. Ya, dengan fisikku, dengan hidungku, dengan pipi kanan pipi kiriku, dengan fisikku, dengan gaya senyumku, dengan gaya bicaraku, dengan pemikiran-pemikiranku, dengan
actionku, dengan segala pencapaian-pencapaian yang selama ini aku raih dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hidup keluarga, bersama orang tuaku, dan lain sebagainya. Atau dalam pertemanan, persahabatanku. Aku bahagia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sebagai ukuran bahwa saya sudah menjadi diri sendiri. Artinya ada lebih dan kurangnya dengan diriku, ya aku udah menerimanya. Tetapi saya bahagia dengan semuanya itu. Karena itulah diriku. Itulah yang kedua. Kalau aku sudah bahagia dengan diriku sendiri. Mantap. Yang ketiga, apa yang perlu saya ubah untuk menjadi diri saya yang otentik, atau untuk menjadi diri saya yang sebenarnya? Pertama, milikilah prinsip dalam kehidupan dan berani mengatakan tidak. Apa artinya? Milikilah suatu prinsip dan berani mengatakan tidak kepada segala tawaran yang membuatmu menjadi bukan dirimu sendiri. Artinya, kita harus berani mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghancurkan hidup kita. Dan pada momen tertentu, kita mengatakan no, tidak. Misalnya, kita dalam kelompok pertemanan kita memiliki kebiasaan untuk mabuk. Memiliki kebiasaan untuk berpakaian dengan cara tertentu, atau rambut dipotong, dicat dengan warna tertentu, atau pakai celana khusus atau sepatu khusus yang mencerminkan dari suatu kelompok tertentu. Tapi sebenarnya itu bukan diri kita. Saya tidak ingin seperti itu. Tapi karena pertemanan, saya melakukan itu. Saya mabuk bersama mereka. Saya mengecat rambut saya, atau saya berpakaian ala mereka, yang sebenarnya itu bukan diriku. Nah, pada titik ini, kita harus berani mengatakan no. Tidak kepada segala tawaran yang membuatmu menjadi bukan dirimu sendiri. Nah, pada titik ini, untuk mengubah semuanya itu, kita harus punya prinsip yang kuat dan mengatakan tidak. Yang kedua, untuk bisa hidup sebagai orang muda seutuhnya, Romo mengajak kita semua untuk hiduplah pada saat ini. Dan di sini dan sekarang ini. Kita hidup bukan di masa lampau. Kita bukan hidup di masa lalu. Tetapi sekarang ini, di tempat ini, dan saat ini. Apa maksudnya? Ya, kalau kita hidup pada saat ini, artinya kita betul-betul mengarahkan potensi diri kita, energi kita, tujuan hidup kita sekarang ini. Bukan di masa lampau, tetapi saat ini. Ada bahasa filosofi yang sangat bagus mengatakan bahwa waktu tidak akan pernah menunggumu. Waktunya adalah sekarang. Artinya apa? Untuk berubah, untuk mengubah diri kita, jangan menunggu. Saat ini adalah momentum terbaik untuk dirimu berubah. Oke, yang ketiga,
Agar kita bisa mengubah diri kita sendiri, agar kita menjadi diri kita sendiri dan tidak memerankan orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Ya, kita sekarang hidup dalam masyarakat yang sangat-sangat materialistis ya. Di mana kehidupan kita sungguh-sungguh didasarkan pada apa yang kita miliki. Materi. Barang-barang yang seolah-olah barang itu adalah identik dengan diri kita. Misalnya, kita punya semua HP. Terbitan terbaru misalnya. Keluaran terbaru. Kita identik dengan itu semua. Kalau kita nggak punya HP terbaru, seolah-olah diri kita nggak ada harganya. Kita memiliki sepatu yang keluaran terbaru dari merek tertentu misalnya. Kalau kita nggak memiliki sepatu itu, seolah-olah harga diri kita sangat rendah. No. Dirimu lebih berharga dari barang-barang itu. Maka, cintai, hargai dirimu sendiri di atas semua barang-barang yang Anda miliki. Karena dirimu lebih penting dari semua itu. Yuk sekarang menghargai diri kita sendiri. Menghargai fisik kita, menghargai cara berpikir kita, menghargai cara kita berelasi, menghargai segala kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Artinya itu semua lebih dan lebih dari materi yang dalam tanda petik tidak lebih penting dari diri Anda sendiri. Itu poin yang ketiga. Kita sekarang akan menuju poin yang keempat, tips untuk menjadi diri sendiri. Yang keempat, tips untuk menjadi diri sendiri. Poin terakhir sangat singkat ya. Langsung aja. Yang pertama, jangan mau menjadi fotokopi dari orang lain. Berusahalah untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang muda memerankan dirinya itu sebagai fotokopi orang lain. Syukur-syukur orang lain itu adalah baik, tapi seringkali kita hanya mengambil ketenaran, kesuksesan, kehebatan. Tetapi kita tidak mau menjadi diri kita yang asli. Kita seringkali memerankan orang lain itu di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan memikirkan apa yang orang lain katakan tentang dirimu ketika kamu ingin melakukan sesuatu. Artinya apa? Artinya kita seringkali takut dengan komentar. Kita seringkali takut dengan tanggapan orang lain dari apa yang kita lakukan. Kalau begitu, kita tidak akan berkembang. Lakukan saja dengan percaya diri. Dengarkan suara hatimu dan apapun yang akan dikatakan oleh orang lain, kita siap menerimanya. Artinya, kita akan memiliki saringan yang kuat, yang memfilter yang jelek akan kita buang dan yang baik akan kita ambil. Begitu. Artinya, jangan terlalu memfokuskan kepada komentar orang lain tentang dirimu. Percaya diri aja. Lakukan yang terbaik. Sesuai versi terbaikmu. Yang ketiga, ini sangat penting. Lepaskan topeng penampilan. Seringkali kita itu dalam berelasi, dalam berkomunikasi, dalam kehidupan, seringkali memakai topeng-topeng yang sebenarnya itu bukan diri kita sendiri.
Kepada teman-teman kita pakai topeng, misalnya topeng berwarna merah. Kepada orang tua kita menggunakan topeng yang berwarna putih. Kepada teman-teman kita yang ada di tempat kerja, kita menggunakan topeng yang berwarna coklat misalnya. Sehingga kita bingung, sebenarnya diri kita yang mana ini ya? Ingat yang langkah 1, 2, 3 di atas tadi ya. Maka pada bagian ini, lepaskan topeng-topeng penampilan kita agar kita sungguh-sungguh tampil apa adanya. Yang keempat dan terakhir, kenali dirimu dan dengarkan orang-orang yang mencintaimu. Ini berbeda dengan yang ketiga tadi ya, bahwa pada bagian ini kita perlu membuka telinga kita, membuka hati kita, pikiran kita untuk menerima masukan dari orang-orang yang mengasihi kita, orang tua kita, adik, kakak, dosen, guru, dan orang-orang yang dalam tanda petik itu memperhatikan perkembangan diri kita. Artinya mereka akan memberikan masukan yang terbaik untukmu. Dan pada saat itu kita perlu memiliki keutamaan untuk mendengarkan, mencecap dan merefleksikannya dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Yakinlah, masukan dari orang-orang yang mengasihimu itu menjadi sarana kita bertumbuh untuk semakin menjadi diri kita sendiri. Ingat, hanya karena Anda unik, Anda dapat menyumbangkan diri Anda kepada dunia. Hanya karena Anda unik. Karena tidak ada orang yang sama persis dengan Anda di dunia ini. Anda harus bangga dengan keunikan yang Anda miliki. Jika tidak, lalu siapa yang akan bangga dengan diri kita sendiri? Selamat berproses, selamat bertumbuh untuk menjadi pribadi orang muda yang otentik, baik di dalam keluarga, baik di dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dunia kerja, dan juga dalam berelasi dengan teman-teman, sahabat, juga orang-orang yang kita cintai. Tuhan memberkati.